sering menaklukkan hati kami untuk tidak setia, untuk tidak mengikuti perintah-perintah dan hukum-hukum-Mu. Hidup kami jauh dari mengasihi-Mu, serta mengasihi sesama kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 112 ayat 1-3 berkata, "Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Amin. Anugerah kembali.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama Korintus 6 ayat 17-18. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 139 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat 1. Kita nyanyikan. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Pertama Samuel 3 ayat 1-21. Pertama Samuel 3 ayat 1-21. Pembacaan yang berikutnya pertama Korintus 6 ayat 12-20. Pertama Korintus 6 ayat 12-20. Dan pembacaan Injil menurut Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 43-51. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah kami, pencipta dan pemelihara hidup kami. Kami menyaksikan dan merasakan kuasa kasih Tuhan dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dinamika atau peristiwa silih berganti. Menyatakan rasa syukur atas kasih setia Tuhan melindungi kami, memelihara kami. Kami datang menyembah-Mu dalam ibadah hari Minggu saat ini. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, baik kami yang ada di gedung gereja ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing,
kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Mari pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman Tuhan dan menguraikannya. Beri kami hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan jelas, dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel," dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku akan bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa," kata Eli. "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku
dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biar diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20. Dengan perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Aku tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati,
tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Semua katakan amin. Amin. Shalom. Wajah dunia saat ini menampakkan gumul, derita, dan duka. Pandemi COVID-19 masih sangat terasa, berdampak, dan banyak yang terpapar. Bahkan banyak yang telah dipanggil. Belum lagi kita harus dihadapkan dengan pergumulan saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, sekitar Mamuju Majene, atas musibah gempa yang melanda daerah tersebut. Bagaimanapun kenyataan dunia saat ini, selalu ada alasan bagi kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita masih bisa ada seperti ini, itu karena Tuhan pelihara kita. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tema kita pada minggu ini itu berkata bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Kita akan merenungkan tema ini dengan berpusat pada perikop. Pertama Korintus 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita sekali lagi bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Salah satu ciri pertumbuhan yang baik pada tanaman atau pohon itu ialah menghasilkan buah. Itu pertumbuhan yang baik. Kalau kita lihat dalam pertumbuhan tanaman atau pohon, pertumbuhan yang baik itu menghasilkan buah. Khotbah mulai dari awal tahun, minggu-minggu sebelumnya, itu mengingatkan kembali tentang siapa kita. Bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Itu 2 minggu lalu kita renungkan tema itu. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Dan sebagai milik
kepunyaan Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu ada menuntun atau menyertai kita. Itu yang kita renungkan minggu kemarin. Ketika kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menuntun kehidupan orang percaya. Sehingga sejatinya sebagai orang percaya atau setiap orang percaya, karena dia adalah milik kepunyaan Tuhan dan di dalam dirinya Roh Kudus ada, hadir, menuntun dan menyertai, sejatinya setiap orang percaya itu menunjukkan pertumbuhan yang baik. Kan kita milik kepunyaan Allah kan? Dalam diri kita ini Allah berdiam melalui Roh Kudus. Sehingga yang seharusnya nyata dalam kehidupan kita ialah kita bisa setiap saat, setiap hari itu mengalami pertumbuhan yang baik dan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kota Korintus. Di zaman Rasul Paulus menulis surat ini atau dalam pelayanan Paulus pada saat itu, kota Korintus ini adalah terkenal sebagai kota metropolitan di Yunani. Itu terkenal pada saat itu. Ini kota pelabuhan yang sangat ramai. Itu Korintus pada zaman Paulus. Sebagai kota pelabuhan yang ramai, sebagai kota metropolitan. Tetapi di kota itu, di kota Korintus itu ternyata menyimpan berbagai penyakit masyarakat. Di kota metropolitan itu yang sangat ramai, ternyata di situ menyimpan penyakit masyarakat. Salah satunya adalah maraknya pelacuran. Berbagai tindakan amoralitas itu ada di Korintus, berkembang di sana. Ternyata pada saat Paulus meninggalkan kota itu, pada saat Paulus meninggalkan jemaat yang ada di Korintus untuk melanjutkan pelayanannya ke tempat lain, Paulus kemudian mendengar ada informasi yang disampaikan kepada Paulus bahwa jemaat atau orang percaya yang sudah menerima pelayanan dan sudah menjadi Kristen, sudah menjadi percaya, ternyata ada di antara mereka dan tidak sedikit laki-laki itu terjebak dalam pemuasan hawa nafsu dengan melakukan atau melampiaskan hawa nafsu mereka dengan para pelacur. Itu Paulus dengar. Mengapa ini marak? Mengapa ini berkembang? Karena ternyata di kota itu berkembang adanya ajaran sesat yang memberikan peluang. Ajaran sesat yang bagaimana itu? Yaitu ajaran sesat yang mengatakan bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita sudah dimerdekakan. Keselamatan sudah menjadi bagian kita sehingga kita bebas saja untuk melakukan apa saja. Kita kan sudah merdeka. Bebas. Tidak apa-apa, lakukan apa saja. Kita sudah ditebus, sudah dimerdekakan. Keselamatan sudah ada di tangan kita, pasti kita selamat, ya. Itu pengajaran-pengajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Sehingga semakin memberikan mereka peluang untuk melampiaskan hasrat
atau keinginan atau hawa nafsu dengan bebas terhadap ajaran-ajaran yang berkembang yang sangat menyesatkan. Dan karena itu ketika Paulus mendengar, Paulus menegur dan mengingatkan orang percaya di Korintus. Pada saat itu dia ada di Efesus. Paulus ada di Efesus pada saat itu ketika dia menulis surat ini. Dia menulis surat ini untuk mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Efesus. Salah satunya isi suratnya itu adalah perikop pembacaan kita dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Itu adalah surat Paulus untuk mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Apa saja yang menjadi ajaran atau teguran atau pengajaran iman yang disampaikan khususnya dalam perikop pembacaan kita saat ini? Yang pertama dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ini Paulus mau mengajar mereka yang sesungguhnya tentang kemerdekaan, tentang kebebasan sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ayat 12 sampai 14 Paulus mengatakan bahwa memang di dalam Kristus kita telah dibebaskan, memang di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Kalau dalam bahasa Paulus dia katakan dalam ayat 12 begini, segala sesuatu halal bagiku, memang bebas. Paulus bahasakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Memang kita sudah dimerdekakan. Ya. Tetapi tidak berarti bahwa kita mau bebas untuk melakukan apa saja. Bebas untuk memuaskan hasrat atau hawa nafsu kita. Karena ketika kita dengan kebebasan hanya mau melampiaskan hawa nafsu kita, itu tidak berguna, malah itu menuju pada kesia-siaan, kata Paulus. Kita memang merdeka, tapi kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita adalah bukan untuk melakukan dosa, tetapi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kita memang sudah ditebus, kita sudah dibebaskan, tetapi bukan untuk mencemarkan, bukan untuk kita melakukan hal-hal yang mencemarkan tubuh kita. Karena kan sudah ditebus, sudah dibersihkan, sudah bebas dari dosa. Maka silakan berbuat, silakan menjalani hidup ini, tetapi jangan kembali mencemari tubuh hidup kita. Itu yang pertama yang Paulus katakan, memang betul bebas, segala sesuatu halal bagiku, tetapi ada yang berguna dan ada yang tidak berguna. Ya. Yang kedua, dalam ayat 15 sampai dengan ayat 18, itu Paulus katakan bahwa tubuh jemaat Tuhan yang ada di Korintus, tubuh jemaat Tuhan yang ada di sepanjang masa, tubuh orang percaya, tubuh Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, itu adalah anggota Kristus. Amin. Anggota Kristus. Masa kita mau mencemari? Paulus katakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ketika kehidupan kita ini dibersihkan oleh darah Kristus, maka bukannya kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau kita menghayati bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus, bukannya kita lagi, tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bagaimana mungkin kita mau tega mencemarinya? Sehingga Paulus kemudian mengatakan bahwa kalau kita bisa bahasakan, kalau saya mau membahasakan, dia katakan begini, siapa yang mengikuti dirinya dengan siapa yang mengikutkan dirinya dengan wanita asusila, siapa yang mengikat dirinya dengan wanita asusila, atau siapa yang melakukan
percabulan dengan wanita asusila atau pelacur, itu berarti dia tidak hanya mencemari tubuhnya dengan dosa, tetapi dia mengkhianati Tuhan. Mengapa? Karena ketika dia melakukan hal tersebut, memuaskan hawa nafsunya dengan wanita pelacur, itu sama halnya berarti orang tersebut dia berada dalam pengaruh kuasa wanita tersebut. Tidak hanya persoalan pelacuran, tetapi dalam banyak hal kita seringkali berkhianat kepada Tuhan. Kalau kita mengikatkan diri kita terhadap sesuatu dan seseorang, itu berarti kita ada dalam kuasa orang itu atau sesuatu. Berarti kita berkhianat kan dengan Tuhan? Berarti bukan Tuhan lagi yang menguasai hidup kita, diri kita. Itu yang kedua yang Paulus katakan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah anggota Kristus. Ingat selalu itu. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk tidak mencemari bait Roh Kudus ini. Hal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Itu memperlihatkan bahwa sebagai orang percaya kita punya tujuan. Kita punya tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Yang menjadi tujuan hidup kita adalah hidup memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup kita orang percaya, yang harus kita tahu, yang harus kita hayati. Kata ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu tujuan. Kita ditebus, kita dimerdekakan untuk apa? Bukan untuk memenuhi hasrat atau hawa nafsu kita yang akan membuat kita binasa, tetapi supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan supaya ketika kita memuliakan Tuhan, kita akan selalu merasakan bagaimana kasih Tuhan, keselamatan yang dianugerahkan bagi kita, hingga saatnya nanti kita beroleh mahkota kehidupan yang kekal. Itu yang Paulus katakan, 3 hal untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Korintus yang sudah terjebak dalam perbuatan atau sikap amoralitas. Katakan bahwa semuanya kita dimerdekakan, memang kita merdeka, kita bebas, tetapi kebebasan bukan untuk melakukan dosa, tapi kebebasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan cemari itu. Karena kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita, tidak hanya di Korintus, di sekitar kita, ada begitu banyak godaan. Sebagai orang percaya, sekali lagi memang kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai insan manusia, kita memiliki hak bebas. Kita memiliki kebebasan. Kita sudah dimerdekakan, kita memiliki hak bebas. Sementara kita ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Banyak hal yang seringkali membuat kita dilematis. Mau menyenangkan diri kita atau menyenangkan Tuhan. Kapan lagi? Ya. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada peluang. Banyak sekali godaan. Firman Tuhan datang mengingatkan kita semua. Bagaimana kita menjaga kehidupan sebagai milik Kristus. Karena pada kenyataannya tidak sedikit orang percaya yang tersesat.
bahkan kehilangan tujuan hidup yang sesungguhnya. Tujuan hidup kita kan untuk memuliakan Tuhan. Tapi banyak orang percaya yang tersesat bahkan hilang. Banyak orang yang hanya berusaha untuk melayani dan memuaskan keinginannya atau kehendaknya. Banyak orang yang memahami secara keliru bahwa tujuan hidup atau pencapaian hidup yang sesungguhnya adalah kesuksesan dalam hal materi. Firman Tuhan katakan dalam Matius 16, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Kalau melihat ungkapan Tuhan Yesus ini, maka kita dapat memahami bahwa pertumbuhan atau kesuksesan orang percaya tidak selalu identik dengan materi. Kalau kita lihat kata Tuhan Yesus ini, apa gunanya engkau memiliki semuanya yang ada dalam dunia, tapi kalau engkau kehilangan nyawamu? Artinya mau katakan pertumbuhan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya itu tidak identik dengan materi. Jemaat di Korintus setelah menjadi percaya, seharusnya mereka bertumbuh. Seharusnya dengan apa yang mereka miliki, apa yang diberikan kepada mereka itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Mereka kehilangan tujuan karena tidak sanggup menghadapi godaan yang ada di sekitar mereka. Orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga saya tidak sanggup, tidak punya kekuatan untuk menghadapi godaan. Tapi kita mau diingatkan, kita bisa memiliki kekuatan, kita akan mengalami pertumbuhan yang baik ketika kita melekat pada Tuhan. Sama dengan pokok anggur. Ranting yang melekat pada pokok pasti akan mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dan karena itu melekatlah pada Tuhan. Kalau mau mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Memang saya akui, adalah keharusan bagi setiap orang untuk berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini, dalam dunia ini. Sukses harus. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini, itu harus. Namun setiap orang harus selalu berada dalam tuntunan Tuhan. Itu yang penting. Dalam perjuangan kita jangan pernah melupakan Tuhan. Kita harus selalu berada dalam tuntunan Tuhan, supaya ketika kita ada dalam tuntunan Tuhan, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan tersesat. Karena sekali lagi dunia ini penuh dengan godaan. Tuntunan Tuhan adalah kunci. Sekali lagi, tuntunan Tuhan adalah kunci pertumbuhan yang baik. Mau bertumbuh yang baik, kuncinya adalah dituntun oleh Tuhan. Sehingga akan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya bahwa hidupnya adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kehidupan kita dalam dunia ini adalah proses untuk bertumbuh. Firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita bahwa kita hanya bisa mengalami pertumbuhan yang baik ketika kita berada dalam tuntunan Tuhan. Berjuanglah dalam hidup ini, tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Tuhan harus menjadi andalan bagi setiap orang percaya. Hidup takut akan Tuhan merupakan bagian dari kehidupan kita yang selalu ada dalam tuntunannya. Mari bersama kita menaikkan doa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan bersama dengan umat Tuhan di sepanjang tempat, di sepanjang abad. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita menjalankan pundi kita, kami mohon kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang mana dimulai dari bangku pertama, bangku depan, kiri dan kanan. Nats persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari NKB 100 ayat 1 sampai 3. Rindukah engkau mendapat berkat? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah
bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, pun dengan kuasanya. Kita mulai dari awal. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus menyertai hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus menyertai hatimu, pun dengan kuasanya. Kita ulangin ayat yang ketiga. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami menikmati kemurahan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kasih-Mu memungkinkan kami dan melayakkan kami untuk menikmati persekutuan di dalam Tuhan, dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, juga kami yang ada di dalam ruangan gedung gereja di sini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Puji-pujian kami naikkan kepadamu karena hanya Engkau Allah kami yang layak untuk selalu dipuji dan disembah. Semoga berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan dan menguatkan lagi iman kami menjalani kehidupan ini yang syarat dengan berbagai ujian atau godaan. Bahwa dalam tuntunan Tuhan, bagaimanapun kenyataan di dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami pertumbuhan yang baik. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, supaya di tengah-tengah perjuangan-perjuangan dalam kehidupan ini kami tidak lupakan Tuhan, tapi kami senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena kami mengaminkan bahwa kami hanya bisa bertumbuh ketika kami ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kuduskanlah persembahan kami Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam seluruh jerih dan juang yang dilakukan, sebab Engkaulah sumber kehidupan, sumber segala pengharapan, sumber segala berkat. Jemaat-Mu yang sedang berjuang saat ini Tuhan untuk mencari lapangan pekerjaan, demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan menafkahi keluarga. Punya-Mulah semuanya Tuhan, dan karena itu bukakan jalan, berikan kemudahan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga saatnya boleh kembali menekuni pekerjaan dan berkat Tuhan senantiasa dialami dalam kehidupan ini. Mendoakan untuk orang tua kami dalam jemaat Tuhan di sini yang telah menjalani masa tua, tetap berikan semangat dan sukacita untuk menjalani hidup ini, menghayati bahwa masa tua itu adalah anugerah terindah untuk dapat dinikmati bersama dengan keluarga, bahkan di tengah-tengah persekutuan. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, berikanlah mereka pertumbuhan yang baik. Yang sedang berjuang di dalam bangku pendidikan, walaupun saat ini karena masa pandemi harus belajar atau mengikuti pelajaran dari rumah, tetap berikan semangat dan sukacita, ketekunan untuk berjuang, sehingga mereka boleh berhasil di dalam Tuhan, mereka meraih kesuksesan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit. Bahkan mungkin Tuhan, kalau ada yang tidak sempat kami ketahui, apalagi dalam situasi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kami memohon kuasa-Mu Tuhan dinyatakan, memberkati segala upaya yang ditempuh untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan, dalam sepekan ini, bahkan dalam beberapa waktu yang berlalu,
Ada beberapa anggota jemaat Tuhan yang dirundung oleh duka, yang juga menjadi duka kami atas kepergian orang yang dikasihi dan yang telah mengasihi mereka. Kuatkan dan hiburkan Tuhan supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan, sehingga dalam semangat yang baru dari Tuhan dapat menjalani kehidupan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan berbagai pergumulan, tapi kami menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kami. Kami boleh menikmati setiap saat dalam hidup ini. Berkat-berkat Tuhan selalu nyata. Dan karena itu kami mau menaikkan syukur kepada Tuhan untuk semua perbuatan Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Lebih khusus bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, baik itu berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, yang bertambah anggota keluarga lewat kelahiran, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Sempurnakanlah sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang bergumul, ada begitu banyak bentuk pergumulan dalam hidup ini, bergumul dalam keluarga, bergumul terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, dan berbagai bentuk pergumulan hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi terus mengandalkan Tuhan, berada dalam tuntunan Tuhan, meyakini bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada kelepasan, selalu ada jalan keluar. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sebeban dalam gumul dengan saudara-saudara kami yang saat ini karena bencana gempa bumi di Sulawesi Barat, daerah Mamuju dan Majene. Dan karena itu kami memohon Tuhan berkenanlah untuk senantiasa menguatkan iman dan pengharapan saudara-saudara kami yang ada di sana. Dan kami yang memiliki rasa yang atau sepenanggungan, sebeban, kiranya Tuhan berkenan untuk kami menyatakan melalui berbagai bentuk yang sedang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat untuk membantu saudara-saudara kami yang berdampak dari bencana tersebut. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, untuk kami dapat menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar akan dilaksanakan sidang majelis yang diperluas untuk menerima berbagai masukan-masukan terkait dengan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk bisa berjalan dengan baik. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari saya jemput berdiri jemaat Tuhan. Berkati dan lindungi kami,
Sidang jemaat Tuhan, pergilah, beritakan firman Tuhan dalam hidupmu, jalani dan nikmati hidup sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Jemaat Tuhan dimohon kesabarannya untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Berita duka cita telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Ibu Dorce Bukang, kakak dari Ibu Berta Tulak. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, sidang majelis diperluas. Rencana sidang majelis diperluas akan dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini, tanggal 17 Januari 2021, pukul 13, setelah ibadah online, yang dilakukan via aplikasi, ya secara virtual. Mohon untuk jemaat mengikuti untuk bisa memberikan masukan-masukan. Demikian untuk menjadi perhatian warta jemaat. Perhatian selanjutnya juga, setiap beribadah tetap kita menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker dengan baik, menjaga jarak. Dan apabila nanti setelah selesai ibadah, mohon untuk lebih tertib juga, keluar dari gedung gereja, dimulai dari yang paling belakang, secara disiplin mengatur jarak. Demikian penegasan warta jemaat siang ini. Saya jemput jemaat berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan aku.
Demikianlah ibadah minggu kita. Silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.
Biarlah